Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Dalam segalanya, selalu gembira. Hari ini tanggal 16 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bab 1 ayat 11 sampai dengan 14. Kami sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, dan kalian pun telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bacaan Injil dari Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Rambut kepalamu terhitung semuanya. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, barangkali bukan hal aneh bagi kita. Banyak kasus kejahatan akhirnya terungkap setelah beberapa tahun kemudian. Si pelaku sudah berusaha menyembunyikan serapi mungkin agar tidak meninggalkan jejak sama sekali. Namun oleh karena hal kebetulan bisa tersingkap dan kasus bisa diproses kembali. Pelaku yang sebelumnya sudah merasa aman, tenang, dengan pikiran semua orang sudah melupakan, atau tak ada yang tahu sama sekali kejadiannya, ternyata terbongkar juga. Apa yang semula dianggap misteri tetap bisa terbuka dan diketahui. Orang yang benar-benar beriman percaya bahwa tangan Tuhan bekerja dalam segala peristiwa. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dia juga sudah menyatakan bahwa semua yang tersembunyi akan disingkapkan, sehingga keadilannya yang akan dilihat orang. Bagi Tuhan, orang baik tetaplah baik, meskipun difitnah, diolok-olok, dikucilkan, atau dicelakai, bahkan dibunuh tanpa saksi mata sekalipun. Bagi Tuhan, orang jahat tetaplah jahat sehingga tidak bisa diputar balik menjadi dibenarkan, karena dilindungi penguasa, karena ditutup uang sampai sekian miliar, karena diganti dengan banyak kesenangan, atau ditimbun dengan banyak derma, seolah-olah merupakan kebaikan. Padahal hanyalah kelicikan yang dibuat. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, kasus berikut menjadi contoh betapa yang tersembunyi sekalipun tetaplah akhirnya dibuka. Proses pengusutan dan persidangan masih berjalan sampai sekarang, masih terus mengisi berita, televisi, atau mass media,
pada seseorang yang sebelumnya selama 11 tahun menjadi buronan karena kasus korupsi pada salah satu bank terkait pengalihan hak tagih. Bahkan ternyata ada keterlibatan orang berpangkat tinggi yang semestinya menjadi pengayom masyarakat. Setelah malang melintang di luar negeri mencari aman dengan harapan tidak akan diperpanjang kasusnya atau segera dilupakan semua orang, namun akhirnya ketahuan, ditangkap, dan diproses secara hukum lagi. Dalam bacaan Injil hari ini dengan amat jelas, Yesus mengajak supaya orang tidak menyembunyikan kejahatannya dengan kemunafikan, sebagaimana juga dilakukan oleh orang-orang Farisi. Yesus mengatakan, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah." Ibu, bapak, saudara, saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dengan pernyataan itu Yesus bermaksud mengajar semua orang agar belajar jujur apa adanya, tidak menyembunyikan kesalahan atau kejahatan di dalam diri. Seperti apapun yang tersembunyi akan diketahui, semua yang ditutup akan dibuka. Bahkan apa yang dikatakan dengan berbisik-bisik akan tetap kedengaran. Tuhan tidak bisa dikelabui dengan macam-macam perbuatan kemunafikan orang. Keadilan Tuhan tetap akan dinyatakan bagi setiap orang, sehingga yang baik tetap baik dan mendapat berkat, yang buruk akan tetap dibukakan sehingga tetap kelihatan buruk dan akan mendapat balasan yang semestinya. Tuhan tahu caranya yang bijaksana untuk membuka kesalahan dengan kedok seperti apapun. Allah juga bekerja dalam diri manusia melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus ini menuntun kita agar memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Selama orang mau dituntun Roh Kudus, orang tidak akan terjerumus dalam kejahatan atau kesalahan, apalagi sampai sembunyi-sembunyi dalam kesalahannya. Justru Roh Kudus terus mengajak orang agar jujur, terbuka, apa adanya, juga dalam segala kesalahan dan dosa, untuk kemudian diakui, disesali, dan mohon untuk diampuni. Roh Kudus membuka hati nurani setiap orang agar tidak malu mengakui
segala kelemahan, keterbatasan, kerapuhan, juga dosa dan kesalahan. Karena percaya dalam Tuhan ada kasih dan penebusan. Dalam kesalahan atau dosa, orang bisa dihukum. Tapi Tuhan berkuasa mengampuni dosa dan menyucikannya. Akhirnya, ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita saling terbuka di hadapan Tuhan. Tidak perlu menyembunyikan apapun juga di hadapannya, sehingga kemuliaan surga menjadi milik kita. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.